Gaji kecil tapi dipaksa tampil kaya. Profesi dokter umum biasanya sering dibebani dengan ekspektasi visual dan status sosial tertentu. Padahal tidak semua dokter bisa atau perlu memenuhi ekspektasi sosial itu. Video ini mengajak kita untuk bicara jujur. Kenapa sih harus tampil seolah-olah kaya? Pertanyaannya, apa nggak bisa? Coba tampil jadi diri sendiri. Kita masuk ke bagian pertama, penampilan versus kenyataan. Melihat teman sejawat yang penampilannya wah, dengan mobil mewah, pakaian branded, statusnya sama sebagai dokter umum, cukup bikin minder sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Pertama, mungkin karena modal setiap orang tua atau keluarga kan beda-beda. Gaya hidup yang terbentuk juga pasti kan berbeda-beda. Gaya hidup biasa aja menurut sebagian orang, mungkin jadi gaya hidup impian bagi orang yang lain. Fenomena kayak gini nih, menurutku adalah hal yang wajar. Wajar banget bahkan. Sebagai dokter umum atau apapun pekerjaanmu, sebenarnya tampil oke itu adalah bukan kewajiban, tapi ya kesadaran diri aja nggak sih? Bagaimana kita mencerminkan diri kita, itu bisa terlihat dari outfit, penampilan. Ya sewajarnya aja menurut masing-masing individu. Nah, ini agak ambigu nih, karena sewajarnya bagi tiap individu kan beda juga. Inilah sebuah seni menempatkan diri sebenarnya. Jadi diri sendiri, berpenampilan sesuai dengan yang kita mau atau dengan standar tertentu, itu bebas sih. Kita lanjut ke bagian kedua, dokter sama dengan kaya. Mitos lama. Orang tua di masyarakat tuh aku lihat memang kayak gitu sih, sebagian besar nganggap tuh dokter eksklusif. Mungkin itu disebabkan oleh orang tua tersebut, orang tua kita nih hidup di zaman yang memang kayak gitu. Sedangkan kita hidup di percepatan teknologi yang boom, pekerjaan juga boom, makin banyak jenisnya. Ya wajar aja nggak sih? Sekarang tuh FK tuh ada di mana-mana dan udah banyak gitu. Jadi ya udah nggak se-eksklusif itu kok. Ya coba kita bilang aja pekerjaan-pekerjaan yang jarang dipunya orang gitu. Kalau misalnya jumlahnya udah banyak banget orang yang jadi kayak gitu, jadinya juga nggak eksklusif kan? Nah kalau kita lihat dari segi gaji, kan nggak selalu sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Internship UMR juga kok. Ya balik lagi ke batas cukup. Kalau UMR tuh udah cukup sih harusnya ya untuk hidup biasa dari bulan ke bulan. Kita lanjut ke perbandingan dengan profesi lain. Pernah nih waktu aku di puskesmas, tuh iseng banget nih perawat di puskesmas tuh nanya-nanya ke pasien yang lagi cek kesehatan. Dia tuh cek kesehatan terus ditanya kerja di mana? Oh di perusahaan A gitu. Oh di sana sebagai apa gitu? Sebagai ini lulusan apa? Oh lulusan SMA gitu dia bilang. Terus tanpa bridging apa-apa lagi langsung nanya, emang digaji berapa di sana gitu. Ditotalin dah dari pokok, tunjangan, abis itu tip kayak gitu tuh ternyata lebih dari UMR. Dan kita pun kayak anjir, terkejut juga. Aku sama perawat di puskesmas tuh langsung diskusi setelah menangani pasien tuh kayak ini kita kerjaannya aja yang kelihatan enak tapi gajinya gedean mereka loh gitu. Tuh, jadi kan ekspektasi sama realita tuh kadang ini gajinya tuh hampir 2 kali dokter internship, tapi memang pakai tenaga sih kerjanya. Sampai pada saat itu kita diskusi berujung kayak nyenggol. Ini ironi kita menempuh pendidikan kalau misalnya lulus SMA bisa kayak gitu. Poin tambahan nih sebenarnya kalau kita lulusan apapun kalau punya sesuatu yang bisa dibayar lebih ya bisa. Ini mulai membuka mata sih. Coba kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tampil sederhana bukanlah sebuah aib. Bahasanya tuh kayak aib banget. Intinya kalau baju masih layak ya pakai aja. Tapi kalau udah mulai rasanya tidak layak ya beli yang baru lagi. Gaya hidup tuh menurutku bukanlah sebuah perlombaan. Bukan lomba-lomba menunjukkan di sosmed kalau hidupku bahagia loh, outfitku bagus, aku jalan-jalan ke tempat yang fancy. Menurutku nggak gitu. Jangan sampai nih kita terjebak di rat race, di perlombaan yang tiada akhir. Sampai akhir hayat kita berlomba di situ-situ aja, nggak kemana-mana sebenarnya. Aku belajar untuk delayed gratification, untuk kesenangan yang lebih besar di masa depan. Tujuannya itu biar apa? Untuk menjaga stabilitas finansial dalam jangka waktu yang panjang. Ya simpelnya biar ada space gaji yang tersisa yang bisa untuk diinvestasikan, melindungi nilai di masa yang akan datang. Sebagai penutup, tetap masih dalam perjalananku nih, saranku untuk menjadi diri sendiri. Orang berpenampilan wah, tidak harus kita juga ikut wah dong. Intinya kita coba belajar fokus menumbuhkan portofolio daripada menumbuhkan gaya hidup. Kita harus bisa nih bareng-bareng untuk menjadi kaya dan bukan terlihat kaya. Kalau kamu butuh teman perjuangan meraih cita-citamu biar ada
rasa punya teman perjuangan, kamu bisa join di link di Discord. Selamat bergabung, kita berjuang bersama, nanti kita diskusi-diskusi santai. Itu aja, kalau kamu suka konten-konten kayak gini, cek playlist yang udah aku buat. Bye-bye.